Hari pernikahanku seharusnya menjadi awal kebahagiaan. Di tengah gemerlap dan senyum palsu, ibuku yang sudah tua dan lemah maju dengan langkah gemetar. Di tangannya ada hadiah kecil, dibungkus kertas kado sederhana, penuh ketulusan. Aku belum sempat berkata apa-apa ketika istriku menghina, membentak, lalu melempar hadiah itu ke wajah ibuku sambil mengejek hidupnya yang sederhana. Saat itu, aku tahu ada luka yang tak terlihat dan ada penyesalan yang kelak datang terlambat. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Dan absen di kolom komentar dari kota mana saja teman-teman menyimak cerita ini, agar saya tahu sudah sampai kota mana cerita ini ditonton. Saya doakan untuk yang sudah like, komen, dan subscribe, semoga selalu sehat, dilapangkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Namaku Hanif. Hari itu, aku berdiri di tengah gedung pernikahan yang dipenuhi cahaya lampu gantung dan aroma bunga segar. Jas hitam yang kupakai terasa berat, bukan karena kainnya, melainkan karena perasaan yang sejak pagi terus mengganjal di dada. Ini seharusnya hari paling bahagia dalam hidupku. Di barisan depan, para tamu duduk rapi. Keluarga besar calon istriku, Rania, tampil mencolok dengan perhiasan berkilau dan pakaian mahal. Tawa mereka nyaring, terdengar percaya diri, seolah dunia memang milik mereka. Mataku lalu mencari satu sosok yang paling berarti bagiku. Ibuku, Sari. Ia duduk agak ke samping, di kursi roda sederhana. Tubuhnya kecil dan tampak semakin ringkih oleh usia. Tangannya kurus, kulitnya keriput, namun wajahnya tenang. Ia mengenakan kebaya lama berwarna krem, bersih, disetrika rapi. Tidak ada emas, tidak ada kilau, hanya kesederhanaan yang selalu ia bawa sejak aku kecil. Aku menarik napas panjang. Sejak ayah meninggal, ibu adalah satu-satunya rumah bagiku. Ia membesarkanku dengan kerja keras, doa panjang, dan kesabaran yang tak pernah habis. Ia tak pernah mengeluh, bahkan saat hidup kami jauh dari kata cukup. Musik pengiring berganti nada. Prosesi hampir dimulai. Tiba-tiba ibu mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat padaku. Aku mendekat. Di pangkuannya ada sebuah hadiah kecil, dibungkus kertas kado polos berwarna coklat muda. Tidak ada pita, tidak ada kartu ucapan mencolok. "Hanif," katanya lirih. "Sebelum akad, ibu ingin memberikan ini." Aku tersenyum dan berjongkok di hadapannya. "Terima kasih, Bu. Kehadiran ibu saja sudah lebih dari cukup." Ia menggeleng pelan. "Ini tanda cinta ibu, untuk kamu dan istrimu nanti." Aku mengangguk, dadaku menghangat. Aku berdiri lalu menoleh ke arah Rania yang berdiri anggun di sampingku. Gaunnya putih berkilau, riasannya sempurna. Ia tersenyum, tapi bukan senyum yang membuat tenang. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang sejak lama tak pernah benar-benar ku mengerti. Aku mengulurkan hadiah itu padanya. "Ini dari ibu." Rania melirik hadiah tersebut, bukan menatap, tapi melirik. Senyumnya berubah tipis. "Cuma ini," ucapnya cukup keras untuk terdengar orang-orang terdekat. Aku terkejut. "Ran," bisikku, mencoba menenangkannya. Namun Rania justru mengambil hadiah itu dengan 2 jari seolah benda itu kotor. Ia tertawa kecil. "Hadiah sekecil ini di acara pernikahan seperti ini." Beberapa tamu mulai melirik. Ibuku menatap dari kursi roda. Wajahnya bingung, tangannya saling menggenggam. Aku hendak bicara, tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Rania mengayunkan tangannya. Hadiah itu melayang dan mengenai wajah ibuku. Suara benturannya tidak keras, tapi efeknya seperti petir di kepalaku. Nggak level terima hadiah murahan. Gaya hidup kayak gini tuh harusnya tahu diri. Ini acara besar, bukan hajatan kampung. Ibuku terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ia hanya menunduk menahan sesuatu yang jauh lebih berat dari sekedar malu. Aku terbeku. Di belakang Rania terdengar suara tawa. Ibunya, Marlina, menutup mulut dengan punggung tangan tapi tawanya jelas. Ayah tirinya, Pak Darman, sambil menggelengkan sambil tersenyum mengejek. "Sudahlah, namanya juga orang sederhana. Jangan dibawa ke hati." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada bentakan Rania. Aku menatap ibuku. Ia mengangkat wajahnya dan tersenyum kecil padaku. Senyum yang selama ini selalu ia pakai setiap kali ingin menenangkan aku, meski dirinya sendiri sedang terluka. Saat itu ada sesuatu yang runtuh di dalam diriku.
Aku berdiri tegak. Suara musik terasa menjauh. Lampu-lampu seolah memudar. Semua mata tertuju padaku. Tanganku menggenggam. Dan di sanalah, tepat sebelum aku membuka mulut, aku tahu. Hari ini bukan hanya tentang pernikahan. Hari ini adalah tentang harga diri, tentang seorang ibu, dan tentang batas yang tidak boleh dilewati oleh siapapun. Aku menarik napas, merasakan denyut jantungku sendiri. Keheningan menggantung, tebal, menunggu kata-kataku jatuh. Dan di balik keheningan itu, tak seorang pun menyadari bahwa hadiah kecil yang tergeletak di lantai itu menyimpan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Aku melangkah satu langkah ke depan. Lantai marmer terasa dingin menembus telapak sepatuku. Semua mata menempel padaku, seperti jarum-jarum kecil yang menusuk tanpa suara. Nafasku berat, tapi pikiranku justru terasa jernih, seolah ada tirai yang baru saja tersingkap. Aku menatap Rania. Wajahnya masih menyimpan senyum tipis, senyum yang barusan melukai ibuku. Di belakangnya, Bu Marlina dan Pak Darman berdiri dengan sikap santai. Seakan apa yang terjadi hanyalah hiburan kecil sebelum akad dimulai. Aku lalu menoleh ke arah ibuku. Ia masih tersenyum, meski matanya basah. Tangannya menggenggam ujung kebaya, menahan gemetar. Senyum itu bukan tanda kuat, melainkan tanda lelah yang terlalu lama disembunyikan. Dadaku bergetar. Aku minta maaf, kataku pelan, entah pada siapa. Lalu suaraku mengeras. Semua orang dengarkan. Ruangan yang tadinya penuh bisik-bisik, kini benar-benar diam. Aku menatap penghulu yang duduk di depan. Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Beberapa tamu terkejut. Ada yang berdiri setengah, ada yang menutup mulut. Rania memicingkan mata, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kamu bercanda kan?" katanya, tertawa kecil yang dipaksakan. "Hanif, ini hari pernikahan kita." Aku menggeleng. "Jika kamu tidak bisa menghormati ibuku, kamu tidak pantas menjadi istriku." Suasana runtuh. Rania melangkah mendekat, suaranya meninggi. "Karena hadiah kecil itu kamu mau mempermalukan aku di depan semua orang." "Bukan hadiahnya, caramu memperlakukan orang yang melahirkanku." Bu Marlina maju satu langkah. "Kamu keterlaluan, pernikahan ini sudah dipersiapkan mahal-mahal." Aku menatapnya tanpa gentar. Tidak ada yang lebih mahal dari martabat seorang ibu. Ibuku memanggil pelan. "Hanif?" Aku mendekat dan berlutut di samping kursi rodanya. "Ibu tidak apa-apa, nak," katanya lembut. "Ibu tidak mau kamu bermusuhan." Aku menggeleng. "Ibu tidak salah apa-apa." Aku berdiri kembali dan menatap semua orang. "Dengan ini, aku membatalkan pernikahan hari ini." Kata-kata itu jatuh seperti palu hakim. Rania terdiam. Wajahnya pucat. "Kamu akan menyesal," katanya lirih. Nadanya bergetar antara marah dan panik. "Kamu tidak tahu apa yang kamu buang." Aku tidak menjawab. Di lantai, hadiah kecil itu masih tergeletak. Kertas kadonya sedikit penyok, sudutnya terlipat. Aku memungutnya, lalu menyerahkannya kembali ke tangan ibuku. "Maafkan ibu, nak," ucapnya sambil tersenyum. "Ibu cuma ingin memberi yang terbaik." Aku menahan sesak di tenggorokan. Ibu sudah memberi segalanya. Ibuku menatap hadiah itu lama, seolah sedang menimbang sesuatu di dalam hatinya. Lalu dengan gerakan perlahan, ia mulai melipat-lipatan kertas kado tersebut. Aku tidak tahu apa isi di dalamnya. Aku hanya tahu sejak detik itu, ada firasat aneh yang menyusup ke dadaku. Seperti ada rahasia lama yang akhirnya ingin menunjukkan diri. Dan sementara semua orang masih sibuk dengan kekacauan pembatalan pernikahan, tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa apa yang akan keluar dari bungkusan kecil itu bukan sekedar hadiah, melainkan sesuatu yang akan membalikkan arah hidup kami selamanya. Ibuku membuka kertas kado itu dengan sangat hati-hati, seolah yang ada di dalamnya adalah benda rapuh yang bisa hancur bila disentuh terlalu keras. Jari-jarinya bergerak pelan, sedikit gemetar, namun wajahnya tetap tenang. Senyum tipis masih menggantung di bibirnya. Senyum yang sama seperti saat ia menenangkanku ketika aku kecil dan pulang dengan luka di lutut. Keributan di dalam gedung perlahan mereda. Para tamu yang tadi berbisik kini terdiam. Seolah seluruh ruangan ikut menahan napas tanpa tahu alasannya. Lapisan kertas terakhir terbuka. Di dalamnya bukan perhiasan, bukan uang tunai, bukan pula benda mewah seperti yang selama ini diagungkan keluarga Rania.
Hanya beberapa lembar kertas terlipat rapi. Rania mendengus kecil. "Cuma kertas," katanya dengan suara gemetar antara kesal dan panik. "Kamu lihat sendiri, Hanif. Ini yang kamu bela." Ibuku tidak menanggapi. Ia membuka lipatan pertama, lalu kedua. Matanya menyapu barisan tulisan hitam yang rapi. Seketika, senyum di wajahnya menghilang, digantikan ekspresi yang sulit kubaca. Bukan terkejut, bukan takut, melainkan tenang yang dalam. Ia menarik napas panjang, lalu mengangkat pandangan. "Hanif," katanya pelan. Aku mendekat. "Iya, Bu." Ibuku menyerahkan satu lembar kertas padaku. "Tolong bacakan." Tanganku menerima kertas itu. Jantungku berdetak lebih cepat. Mataku menyusuri tulisan formal yang tertera di sana. Semakin lama aku membaca, semakin sulit bagiku untuk bernapas. Surat pemindah kuasaan aset, daftar perusahaan, kepemilikan saham. Nilai total yang tertulis membuat kepalaku berdengung. 530 miliar rupiah. Tanganku gemetar. Aku menatap ibuku, mencari penjelasan. Ia mengangguk pelan. "Itu warisan dari kakekmu," katanya. "Ibu menyimpannya 2 tahun lalu, semua atas nama ibu." Suara desahan terdengar dari berbagai sudut ruangan. Beberapa tamu berdiri, ada yang menutup mulut, ada yang terhuyung ke belakang. Rania memucat. "Apa maksudnya?" Suaranya bergetar. "Bu Sari, ini lelucon kan?" Ibuku menoleh ke arahnya. Tatapannya lembut, tapi tak lagi hangat. Ibu tidak pernah bercanda soal amanah. Ibu Marlina tiba-tiba menjerit. "Tidak mungkin." Ia menangis histeris, tubuhnya melemah hingga harus ditopang oleh Pak Darman. "Hadiah itu seharusnya untuk Rania, untuk pernikahan ini." Rania berlari mendekat, lututnya hampir menyentuh lantai. "Maafkan aku, Bu," katanya terisak. "Aku hanya bercanda, aku tidak tahu kalau hadiahnya seperti ini." Tangisnya pecah. Keluarganya ikut menangis. Suara mereka saling bertindih, memenuhi ruangan dengan kepanikan yang telat datang. Aku berdiri kaku, kepalaku penuh, tapi hatiku justru dingin. Ibuku menatap mereka satu persatu, lalu kembali menatapku. "Sebenarnya," katanya pelan, "warisan ini ibu niatkan untuk kamu dan istrimu, sebagai bekal hidup." Rania mendongak cepat, matanya berbinar di tengah air mata. "Aku siap jadi istri yang baik," katanya tergesa. "Aku akan berubah." Ibuku terdiam sejenak. Tangannya lalu menarik kembali surat-surat itu dari genggamanku. Ia melipatnya rapi, persis seperti semula. Tapi hari ini, ucapnya tenang. Ibu belajar satu hal. Suasana kembali sunyi. Semua orang menunggu. Aku menatap wajah ibuku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketegasan yang selama ini tersembunyi di balik kelembutannya. Ketegasan yang akan menentukan segalanya. Aku mendorong kursi roda ibu perlahan menuju pintu keluar gedung. Tanganku terasa hangat menggenggam pegangan besi yang dingin. Di belakang kami, beberapa orang dari pihakku mengikuti dalam diam. Wajah-wajah mereka tegang, namun langkahnya mantap. Tidak ada yang menoleh ke belakang. Suasana gedung berubah menjadi lorong sunyi yang panjang. Musik sudah dihentikan. Lampu tetap menyala, tapi kilauannya terasa asing, seperti cahaya yang salah tempat. Aku bisa merasakan tatapan dari segala arah, menempel di punggungku, berat dan basah oleh penyesalan orang lain. Di belakang, terdengar langkah tergesa. "Hanif!" teriak Rania dengan suara serak. Ia berlari mendekat, gaunnya terseret lantai. Air mata mengalir tanpa henti. Riasan wajahnya luntur. Bu Marlina dan Pak Darman mengikuti. Wajah mereka pucat, napas terengah. "Tolong berhenti," kata Bu Marlina. "Kita bisa bicara baik-baik. Jangan pulang seperti ini." Aku tidak menghentikan langkah. Rania meraih lenganku. "Aku mohon," katanya sambil terisak. "Aku salah. Aku benar-benar salah." Aku berhenti sejenak, bukan karena permohonannya, melainkan karena ibu mengangkat tangannya. "Ibu capek," kata ibu pelan. "Kita pulang saja." Aku mengangguk. "Iya, Bu." Aku kembali melangkah. Rania menangis lebih keras. "Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Semua sudah terjadi." Aku menoleh, menatapnya untuk terakhir kalinya. "Yang terjadi barusan adalah pilihanmu." Pak Darman mencoba berdiri di depanku. "Kamu pikir hidupmu akan lebih baik tanpa kami?" Nada suaranya gemetar, tak lagi angkuh. Aku menatapnya tenang. "Hidupku sudah baik sejak aku belajar menghormati ibuku.
Beberapa orang dari rombonganku maju membentuk jarak. Tidak ada dorongan, tidak ada bentakan, hanya batas yang tegas, tak bisa ditembus. Pintu gedung terbuka. Udara luar menyambut kami, lebih dingin, lebih jujur. Aku mendorong kursi roda ibu menuruni jalan kecil menuju kendaraan. Langit sore menggantung kelabu, seolah menyimpan hujan yang belum jatuh. Di belakang, tangis Rania berubah menjadi jeritan putus asa. Bu Marlina terduduk di lantai, memukul pahanya sendiri. Suaranya pecah. Pak Darman berdiri terpaku, seperti patung yang kehilangan makna. Tidak satupun dari mereka mampu menghentikan langkah kami. Aku membantu ibu masuk ke dalam mobil. Ia menatapku dan tersenyum. Senyum yang tidak lagi menenangkan orang lain, tapi menguatkan dirinya sendiri. "Kamu tidak menyesal?" tanyanya lirih. Aku menggeleng. Aku pulang bersama ibu. Itu sudah cukup. Mobil bergerak perlahan meninggalkan gedung. Dari kaca belakang, aku melihat pintu besar itu semakin menjauh. Tangisan dan teriakan tertelan jarak. Namun di dalam dadaku, aku tahu. Kepulangan ini bukan akhir. Surat-surat warisan masih ada di tangan ibu. Keputusan yang sesungguhnya belum diucapkan. Dan di balik kesunyian perjalanan pulang, aku merasakan satu hal yang pasti. Hari ini, bukan hanya pernikahan yang dibatalkan. Ada masa depan baru yang sedang bersiap membuka dirinya. Perlahan, tanpa suara. Malam itu, aku dan ibu tiba di rumah tanpa banyak bicara. Rumah sederhana kami terasa lebih sunyi dari biasanya, namun juga lebih jujur. Aku membantu ibu masuk ke kamar, membenarkan bantal, lalu menutup lampu. Ia sempat menggenggam tanganku. "Tidurlah," katanya pelan. "Besok masih panjang." Aku mengangguk. Meski aku tahu mataku tidak akan mudah terpejam. Di tempat lain, jauh dari rumah kami, badai sedang pecah. Aku tahu itu bukan dari melihat, melainkan dari firasat yang mengendap sejak aku melangkah keluar dari gedung pernikahan. Keluarga Rania tidak mungkin diam. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa menang, dan kekalahan hari itu terlalu telak untuk diterima dengan tenang. Di rumah besar mereka, suara bentakan saling bersahutan. "Aku sudah bilang, jangan menghina orang tua," teriak Pak Darman. "Kamu selalu meremehkan semua yang tidak selevel dengan kita." Rania menangis histeris. "Ayah juga tertawa waktu itu," balasnya. "Kalian semua ikut menghina." Bu Marlina memukul meja. Kalau saja ibunya tidak datang membawa hadiah murahan itu. "Kertas itu bukan murahan," potong Pak Darman keras. "Itu 530 miliar. Kalimat itu menggantung, berat, seperti palu yang terus menghantam kesadaran mereka. Tangis Rania berubah menjadi sesenggukan panjang. Tidak ada lagi kemarahan, hanya penyesalan yang datang terlambat. Semalaman mereka tidak tidur. Kata-kata maaf diulang-ulang, namun tidak menemukan tujuan. Hingga akhirnya, saat pagi datang dengan cahaya pucat, satu keputusan diambil. Mereka akan datang ke rumahku. Pagi itu aku baru saja menyeduh teh untuk ibu, ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari jendela. Jantungku berdetak lebih cepat. Rania turun lebih dulu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Bu Marlina dan Pak Darman menyusul, langkah mereka ragu, tidak lagi angkuh seperti kemarin. Mereka berdiri di depan pagar beberapa detik, seolah keberanian harus dikumpulkan dari sisa-sisa harga diri yang terserak. Ketukan terdengar di pintu. Aku membukanya. "Hanif," kata Bu Marlina, suaranya pecah. "Kami mau minta maaf." Aku tidak langsung menjawab. Aku menoleh ke dalam, memastikan ibu masih beristirahat. Lalu aku kembali menatap mereka. "Kita bicara di luar saja," kataku tenang. Rania langsung menangis. "Aku salah," katanya sambil menunduk. "Aku benar-benar tidak bermaksud menyakiti ibumu." Pak Darman ikut bicara. "Kami semua salah. Kami buta oleh kesombongan." Aku mendengarkan, tapi tidak ada gelombang di dadaku. Semua terasa terlambat, seperti hujan yang turun setelah rumah terbakar habis. "Apa yang kalian harapkan dari kedatangan ini?" tanyaku akhirnya. Bu Marlina menatapku dengan mata penuh harap. "Kami ingin memperbaiki semuanya." Aku mengangguk pelan. Ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki dengan kata maaf. Rania terisak lebih keras, lututnya hampir lemas. "Aku mohon," katanya sambil menunduk.
Aku benar-benar akan berubah. Aku menatap wajah-wajah di depanku. Untuk pertama kalinya, mereka tampak kecil, rapuh, dan takut. Namun di balik pintu rumahku, ada seorang ibu yang masih menyimpan keputusan di dalam diamnya. Dan aku tahu, permintaan maaf ini bukan akhir dari apapun. Ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih menentukan. Aku meminta mereka menunggu di teras. Udara pagi masih lembab, bau tanah basah bercampur dengan sunyi yang canggung. Rania duduk menunduk, tangannya saling meremas. Bu Marlina berdiri gelisah, sementara Pak Darman memandangi halaman, seolah mencari jawaban di antara pot bunga yang berderet. Aku masuk ke dalam rumah dan menemui ibu. Ia sudah bangun, duduk di kursi roda dekat jendela. Wajahnya tenang, seperti danau yang tak terusik angin. "Mereka datang," kataku pelan. Ibu mengangguk. "Ibu dengar." Aku ragu sejenak. "Mereka minta maaf." Ibu tersenyum tipis. "Panggil mereka masuk." Aku membuka pintu. Rania terkejut. Matanya membesar. Lalu ia berdiri tergesa. Bu Marlina dan Pak Darman mengikuti dengan langkah hati-hati. Mereka masuk, menunduk, seperti orang yang baru belajar berjalan di tanah asing. Rania langsung berlutut. "Bu Sari," katanya terisak. "Aku salah. Aku mohon maaf." Bu Marlina ikut menunduk. "Kami semua salah. Kami tidak tahu diri." Pak Darman menarik napas panjang. Kesombongan kami menutup mata. Ibuku memandang mereka satu persatu. Tidak ada amarah di matanya. Hanya kelelahan yang telah lama berdamai dengan waktu. "Duduklah," kata ibu. Mereka duduk. Tangis Rania bereda menjadi sesenggukan. Ibu berbicara pelan, suaranya lembut namun tegas. "Ibu memaafkan kalian." Kata-kata itu jatuh seperti hujan pertama setelah kemarau. Rania menutup wajahnya, menangis lebih keras. Bu Marlina terisak. Pak Darman menunduk dalam. "Tapi ingat," lanjut ibu, "memaafkan tidak selalu berarti mengulang." Aku berdiri di samping ibu. Dadaku terasa lapang, namun langkahku tetap kokoh di tempatnya. Aku menatap mereka. Setelah ibu memaafkan, aku juga memaafkan. Rania mendongak. Harapan menyala di matanya. "Berarti kita bisa." Aku mengangkat tangan. "Tidak." Keheningan kembali turun. "Aku memaafkan," kataku denang. "Tapi aku tidak bisa kembali ke pernikahan itu." Rania terdiam. Bu Marlina menggenggam tangannya. Pak Darman menghela napas panjang. "Ada hal yang patah. Bukan karena uang, bukan karena harta, tapi karena adab." Aku menatap Rania. "Ambil pelajaran dari ini. Hormat bukan topeng yang dipakai saat butuh." Aku menoleh ke Bu Marlina dan Pak Darman. "Kalian juga. Jangan tertawa di atas luka orang lain." Ibuku menyentuh lenganku. "Kita cukupkan sampai di sini." Mereka berdiri perlahan. Tidak ada lagi permohonan. Tidak ada lagi janji. Hanya langkah yang berat dan wajah yang belajar menerima. Saat pintu tertutup, rumah kembali sunyi. Aku duduk di samping ibu. "Kamu kuat," katanya pelan. Aku belajar dari ibu. Di meja kecil, map berisi surat-surat warisan tergeletak rapi. Belum dibuka kembali sejak kemarin. Keputusan belum diumumkan. Jalan ke depan belum dipilih. Di luar, matahari naik perlahan. Dan di dalam rumah sederhana ini, akhir sedang dipersiapkan. 2 bulan berlalu seperti air yang mengalir tenang, tapi membawa perubahan besar di dasar sungai. Rumah kami kembali pada ritme sederhana. Pagi dengan teh hangat untuk ibu, siang dengan kesibukan yang kuatur perlahan, malam dengan doa yang tidak lagi penuh guncangan. Aku dan ibu mulai bekerja bersama. Bukan dengan gegap gempita, melainkan langkah kecil yang rapi. Surat-surat itu akhirnya dibuka kembali satu persatu. Dibaca dalam diam. Tidak ada perayaan. Hanya kesadaran bahwa amanah harus dijaga. Di tengah ketenangan itu, seseorang hadir tanpa membuat gaduh. Namanya Hanifah. Aku mengenalnya bukan dari pesta, bukan dari kemewahan.
Ia datang lewat percakapan yang jujur dan waktu yang sabar. Senyumnya tidak memaksa perhatian, tapi menghadirkan ketenangan. Tatapannya teduh, ucapannya lembut, dan caranya memperlakukan ibu membuatku diam-diam bersyukur. Setiap datang ke rumah, Hanifah selalu menunduk hormat pada ibu. "Ibu sudah makan?" tanyanya pelan. Ia tidak pernah duduk sebelum ibu mempersilahkan. Tangannya sigap membantu, tanpa merasa lebih tinggi. Ibuku menyupainya bukan karena penampilan, tapi karena adab. Suatu sore saat hujan turun tipis, ibu menatapku lama. "Kalau hatimu sudah mantap," katanya, "jangan tunda." Aku mengangguk. Undangan dicetak sederhana, tidak mewah, tidak berlebihan. Nama pengantin tercetak jelas, Hanif dan Hanifah. Aku menulis alamat yang satu itu dengan tangan sendiri. Rumah Rania. Kurir berangkat pagi. Aku tidak ikut. Aku tahu jarak kadang lebih jujur daripada kehadiran. Di rumah besar itu, pagi yang tenang berubah jadi jeritan. Rania membuka amplop putih itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca 1 kali, lalu 2 kali. Wajahnya memucat, lalu merah. "Tidak!" teriaknya. "Tidak mungkin!" Ia menjerit, suaranya memecah ruang tamu. Amplop itu terjatuh. Bu Marlina berlari keluar kamar. Pak Darman menyusul. "Ada apa?" tanya Bu Marlina panik. Rania menunjuk undangan di lantai. "Dia menikah dengan perempuan lain." Nama itu terbaca jelas. Hanifah. Rania menutup wajahnya. Tangisnya meledak, bukan lagi tangis penyesalan, melainkan kehilangan yang tak bisa ditawar. Sementara itu, di rumah kami, Hanifah duduk di samping ibu. Ia menyeduhkan teh, lalu menyerahkan cangkir dengan 2 tangan. "Terima kasih, Nak," kata ibu. Hanifah menjawab, "Terima kasih sudah menerima saya." Aku memandang mereka, dan untuk pertama kalinya, aku merasakan damai yang tidak bersyarat. Undangan telah dikirim. Masa lalu telah diberi tempatnya. Namun aku tahu cerita ini belum selesai. Karena kebahagiaan yang tenang seringkali menyimpan satu ujian terakhir sebelum benar-benar tiba. Hari pernikahanku dengan Hanifah tiba tanpa hiruk-pikuk berlebihan. Tidak ada gedung megah, tidak ada pesta berlapis kemewahan. Halaman rumah disulap rapi, kursi tersusun sederhana, bunga-bunga putih mengalir tenang di setiap sudut. Udara terasa ringan, seperti ikut bernapas bersama kami. Aku berdiri di samping Hanifah. Kebaya yang dikenakannya sederhana, warnanya lembut. Tidak mencolok, namun justru membuatnya tampak anggun. Tatapannya teduh, senyumnya tidak pernah tergesa. Ibuku duduk di barisan depan, wajahnya berseri, matanya berkaca-kaca sejak tadi. Di tengah tamu yang mulai berdatangan, aku melihat 3 sosok yang tidak asing. Rania, Bu Marlina, Pak Darmawan. Langkah mereka ragu saat memasuki halaman. Rania mengenakan gaun sederhana, jauh dari kesan yang dulu selalu ia banggakan. Matanya langsung tertuju padaku. Saat aku melangkah untuk menyambut tamu, Rania mendekat cepat. Tangannya terulur, wajahnya penuh emosi yang bercampur aduk. "Hanif," katanya lirih sambil hendak memelukku. Aku menahan lengannya dengan lembut namun tegas. "Cukup," kataku pelan. Rania terdiam. Tangannya jatuh perlahan. Matanya berkaca-kaca, lalu pandangannya beralih ke Hanifah. Disitulah aku melihat sesuatu runtuh di wajahnya. Hanifah menunduk hormat pada mereka. "Terima kasih sudah datang," ucapnya lembut. Tidak ada nada menang, tidak ada kesombongan. Justru kelembutan itulah yang membuat Rania semakin tersayat. Acara berjalan hikmat, doa mengalir tenang.
Para tamu duduk menyimak dengan wajah teduh. Tiba-tiba, ibuku terbatuk keras. Wajahnya berubah pucat. Tangannya terangkat ke dada. Suasana sempat tegang. Sebelum aku bergerak, Hanifah sudah lebih dulu berdiri. Ia meraih segelas air, lalu berlutut di samping ibu. "Ibu, minum pelan-pelan," katanya lembut. Ia menopang punggung ibu dengan satu tangan, mengusapnya perlahan, ritmenya sabar. Ibuku menarik napas, batuknya meredah, wajahnya kembali tenang. "Terima kasih, Nak," ucap ibu lirih. Hanifah tersenyum. "Alhamdulillah." Di sudut halaman, aku melihat Bu Marlina memalingkan wajah. Matanya berkaca-kaca, bukan karena haru, melainkan iri yang tidak bisa ia sembunyikan. Pak Darmawan berdiri kaku, rahangnya mengeras. Bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. Lembut sekali istrinya. Perhatiannya tulus. Pantas ibunya disayang. Ada pula suara lain, pelan namun jelas. "Serasi sekali mereka ya. Suaminya Hanif, istrinya Hanifah." Aku menoleh ke Hanifah. Ia menatapku, seolah mendengar hal yang sama. Kami tidak berkata apa-apa. Kami hanya saling tersenyum. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum orang yang akhirnya sampai di tempat yang tepat. Di kejauhan, Rania berdiri terpaku. Tangannya mengekal, dadanya naik turun. Ia melihat semua itu. Kelembutan yang dulu tidak pernah ia pahami, kini hadir penuh di hadapannya. Dan di tengah suasana yang damai itu, aku tahu, ada satu bab lagi yang masih menggantung. Bab tentang penutup yang akan mengikat semua luka, pelajaran, dan pilihan menjadi satu.